Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kita semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita kali ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan yang buruk. Anak-anakku rahimakumullah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut. Kita renungkan sejenak sekilas tentang kehidupan ketika di dunia. Gambar yang pertama adalah sholat jenazah. Gambar yang kedua adalah tanah longsor. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kedua gambar tersebut? Anak-anakku rahimakumullah. Gambar ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap kita akan berakhir kehidupan kita ketika di dunia. Dan nanti kita akan kembali kepada Allah, kemudian mempertanggungjawabkan segala atas apa yang telah kita perbuat ketika di dunia. Kemudian gambar yang ketiga, ada beberapa siswa yang menanam pohon mangga. Kemudian di sampingnya adalah buah mangga. Gambar ini menunjukkan bahwasannya dunia adalah tempat untuk bercocok tanam. Barang siapa yang menanam kebaikan dan kebaikan, maka dia akan mendapatkan hasil kebaikan-kebaikan itu. Dan siapa yang menanam tentang kejelekan-kejelekan, maka dia juga akan mendapatkan kejelekan-kejelekan yang dia tanam. Anak-anakku rahimakumullah. Pada pelajaran ini yang kita pelajari adalah yang pertama adalah pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua adalah tentang dalil iman kepada hari akhir. Kemudian yang berikutnya macam-macam hari kiamat. Yang keempat adalah perjalanan hidup manusia ketika di akhirat. Dan yang kelima adalah sikap mulia yang harus kita jalankan setelah kita belajar pada bab ini. Anak-anakku rahimakumullah, yang pertama adalah pengertian. Hari akhir merupakan hari hancurnya semua alam semesta ini, beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Juga bisa kita fahami bahwa hari akhir adalah sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia dan akan memasuki awal kehidupan baru yang abadi, yaitu di akhirat. Dengan demikian, mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Pada kehidupan abadi itulah manusia akan mendapatkan kepastian hidupnya. Apakah hidupnya akan sukses, berhasil, dan bahagia, atau sebaliknya, hidupnya akan celaka dan sengsara. Anak-anakku rahimakumullah, sekarang kita belajar tentang dalil tentang iman kepada hari kiamat. Kita baca surat Al-Hajj ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna
as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Al-Hajj ayat yang ke-7. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Al-Hajj ayat yang ke-7. Macam-macam kiamat. Yang pertama adalah kiamat sughra. Apa itu? Yaitu kematian yang menimpa manusia atau terjadinya musibah seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Itulah kiamat sughra. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubra, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Kehidupan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Dan inilah kiamat yang sesungguhnya. Anak-anakku rahimakumullah, betapa Al-Quran menggambarkan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Yang pertama adalah surat Al-Muzammil ayat yang ke-18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Artinya, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Adalah janjinya. Janji Allah itu pasti terlaksana. Anak-anakku rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian Allah juga menjelaskan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Anak-anakku rahimakumullah, betapa perjalanan hidup manusia di alam akhirat. Yang pertama, manusia akan mengalami yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Dua keadaan manusia ketika di alam kubur. Keadaan yang pertama adalah keadaan orang-orang yang beriman.
Dia tidur seperti tidurnya pengantin baru. Kemudian diluaskan alam kuburnya seluas mata memandang. Dan itu sampai dengan hari kiamat. Keadaan yang kedua, anak-anakku rahimakumullah, adalah keadaan orang-orang kafir. Dihimpit kuburnya, didatangkan api neraka di alam kuburnya, dan itu dirasakan sampai dengan hari kiamat. Kemudian anak-anakku rahimakumullah, manusia akan mengalami yang disebut dengan yaumul ba'ats, adalah hari manusia dibangkitkannya dari alam kubur. Kemudian manusia digiring ke yaumul hasyr atau yaumul mahsyar, yaitu hari pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Anak-anakku rahimakumullah, di padang mahsyar inilah tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan naungan itu? Ada 7 golongan. Di antaranya adalah para remaja, para pemuda yang senantiasa menghabiskan keremajaannya, kepemudaannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Artinya orang-orang yang senantiasa mengingat akan sholat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Itulah di antara orang-orang yang mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu manusia akan mengalami yang namanya yaumul mizan atau yaumul hisab, yaitu hari manusia ditimbang dan dihitung semua amal perbuatannya ketika di dunia. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Tapi barang siapa yang kebaikannya lebih ringan, keburukannya lebih berat, maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan manusia berikutnya di akhirat adalah surga atau neraka. Anak-anakku rahimakumullah, akhir perjalanan manusia, surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keindahan surga. Ada di dalam surat Yasin ayat yang ke-55 sampai dengan 58. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian yang kedua adalah neraka. Allah juga menggambarkan bagaimana keadaan neraka itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 42 sampai dengan 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
Anak-anakku rahimakumullah. Setelah kita mempelajari dari bab ini, bagaimana sikap mulia yang harus kita jalankan dalam perjalanan hidup kita di dunia, adalah yang pertama, kita selalu mawas diri dalam kehidupan kita. Selalu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kita membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita jauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Anak-anakku, demikianlah apa yang dapat kita sampaikan, kita pelajari pada bab ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.